Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami sampaikan kepada Anda bahwa saat ini sedang berlangsung pemirsa rapat koordinasi DPR RI Satgas Penanganan Pemulihan Bencana pemirsa terhadap sejumlah wilayah terdampak bencana. Kurang lebih sekitar 52 kabupaten kota yang terjadi di wilayah Sumatera yang kali ini dipimpin. Kita saksikan bersama saat ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah memimpin jalannya rapat koordinasi. Dan diantaranya adalah menempatkan PIC dari kementerian dan BUMN untuk kemudian bersama dengan para kepala daerah mengurai masalah serta mencari solusi terhadap bencana di Sumatera, terutama di Aceh, dan bagaimana kemudian menanganinya setelah itu. Dan setelah beberapa hari ini kemudian dari hasil rapat-rapat tersebut mungkin nanti akan dapat disampaikan laporannya, dan kemudian setelah itu Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI itu kemudian akan menyerahkan hasil dari koordinasi yang terintegrasi tersebut kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera dari pihak pemerintah yang nanti akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan tersebut, dan sesuai dengan tupoksinya maka kemudian setelah itu Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI akan melakukan tugas fungsi pengawasan dan anggaran. Untuk itu saya ucapkan selamat datang kepada pimpinan DPR yang menampingi saya, Pak Cucun Ahmad Samsurijal, Pak Nazarudin Degam, Pak Abdul Wahid, Pak Andi Iwan Aras, Pak Kawendra Lustian, dan para anggota DPR yang lain. Kemudian hadir juga adalah Bapak Jenderal Polisi Perwira Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera dari pihak pemerintah, yang kemudian didampingi oleh Wadan Satgasnya, Wakasatgasnya, yaitu Komjen Pol Ramdhani Hidayat SH dan selaku dan Korbimob, dan kemudian tadinya Wakasatgasnya Pak Richard Tampubolon tapi berhalangan hadir dan diwakili oleh Brigjen Anggit. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada para menteri. Ada Menteri Pekerjaan Umum, ada Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri Perumahan dan Pemukiman, Kawasan Pemukiman, Kepala BPS, Wamenikdasmen, Wakil Kepala BPKP, Wakil Kepala BPBUMN, Sestama BNPB, Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda, dan Wakil Gubernur Aceh, serta beberapa perwakilan dari daerah yang hadir pada hari ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat acara, saya minta kepada Bapak T.A. Khalid selaku koordinator posko di Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera DPR RI untuk menyampaikan beberapa laporan. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur karena Allah ya Rabbi, pada pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan dan kesempatan sehingga kita telah dapat hadir di sini. Penghormatan, kemuliaan, selamat datang kepada Ketua Satgas DPR RI Profesor Dr. Insur Haji Sufmi Dasko Ahmad beserta Wakil Ketua DPR RI Pak Haji Cucun beserta seluruh jajaran teman-teman anggota DPR RI yang telah hadir di tempat ini. Kemudian penghormatan kepada Kasatgas Pemerintah Jenderal Pak Tito Karnavian beserta seluruh para wakil, kemudian para menteri yang tidak mungkin kami sebut satu persatu mengingat waktu. Saya masuk langsung ke laporan. Izin pimpinan, sehubungan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Satgas bahwa tanggal 30 kita telah melakukan rapat koordinasi di sini. Kemudian saya mewakili teman-teman dari
Satgas Galapana melakukan koordinasi komunikasi menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 30, sehingga mulai tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 4 kami melakukan koordinasi bersama teman-teman Satgas lapangan. Kemudian kami berkoordinasi dengan seluruh bupati yang berdampak. Alhamdulillah kita mendapat beberapa masukan, di mana kami sesuai dengan arahan Pak Ketua, Pak Sumidaku Ahmad, bahwa untuk meminta langsung bupati mana prioritas-prioritas yang harus segera ditindaklanjuti dari sekian banyak permasalahan. Kemudian kami kumpulkan semua. Alhamdulillah kami laporkan pada tanggal 5. Pada tanggal 5 kami di sini, Pak Ketua, kami rapat dengan semua teman-teman dari PIC yang ditunjuk. Alhamdulillah dalam rapat itu kami laporkan semua teman-teman dari PIC melaporkan perkembangan di lapangan. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang bisa kita selesaikan langsung di sini. Kemudian ada permasalahan yang disampaikan oleh Bupati, kita berkolaborasi di sini. Alhamdulillah Pak Ketua, komunikasi kami antar kementerian sangat luar biasa, kemudian koordinasi dengan kita Satgas Galapana luar biasa, sehingga banyak hal yang bisa kita selesaikan. Kadang-kadang memang masalah-masalah kecil tetapi tidak terbangun komunikasi sehingga tidak terselesaikan. Misalnya seperti Huntara. Pihak Menteri P3A meminta agar adanya space untuk perempuan, untuk wanita. Alhamdulillah langsung bisa kita selesaikan di sini. Pihak Huntara langsung oke, siap. Jadi banyak hal yang bisa kita selesaikan. Ada memang dari sekian banyak hal seperti misalnya masalah DPU menyangkut dengan Sabodas yang bermasalah, harus berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan. Kebetulan saya telepon Menteri Kehutanan minta orang karena dia tidak masuk dalam PIC kita. Alhamdulillah datang juga besoknya. Jadi kami laporkan pada rapat koordinasi pertama Pak Ketua, alhamdulillah banyak hal yang bisa kita selesaikan yang kecil-kecil. Sedangkan yang hal-hal besar menyangkut data dan lain sebagainya, karena dari pihak dari pihak BUMN sendiri menyangkut dengan kesiapan membangun Huntara, mereka siap 15.000. Saya tanyakan pada kesempatan, masalahnya apa? Masalah data. Oke, kita rapat tersendiri nanti. Maka dalam rapat pertama Pak Ketua, kita banyak hal-hal kecil bisa kita selesaikan antar kementerian, tetapi ada beberapa hal sehingga kami perlu rapat malam-malam memanggil PIC. Di saat kami memanggil PIC kita, ada permasalahan data yang harus terconnecting dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Maka saya berkoordinasi dengan pemerintah Aceh, saya berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk bisa mengundang dinas terkait. Alhamdulillah Pak Gubernur mempersilakan. Kemudian di sini Pak Ketua, malam-malam kami duduk dengan PIC. Maka mohon maaf sekali lagi ini PIC, kadang-kadang jam 11 malam saya masih panggil duduk bersama dinas terkait. Kemudian seperti yang terjadi dengan Pak BUMN, kita jam 11 malam bisa selesaikan perkara tanah, perkara lokasi, perkara jumlah data. Alhamdulillah ini bisa kita selesaikan. Begitu juga dengan PU, mungkin PU kita kasih kesempatan untuk menyampaikan. Ada permasalahan Sabodas yang masuk dalam kawasan. Kita panggil di sini duduk bersama, didampingi oleh dari PIC Depdagri Pak Safrijal. Akhirnya kita bisa selesaikan Pak Ketua. Kemudian dalam kesimpulan sementara yang kami dapatkan pada pertemuan itu ada 4 permasalahan pokok yang harus menjadi perhatian. Pertama menyangkut normalisasi sungai. Ini permintaan dari bupati, permintaan dari masyarakat, tim kita dan juga teman-teman dari PIC bahwa perlu diselesaikan segera menyangkut sungai. Kenapa? Sungai-sungai mana? Sungai-sungai yang berefek pada banjir susulan, karena masih ada kayu dan lain sebagainya. Begitu hujan 1 jam banjir. Sungai ini dulu yang kita kejar. Kemudian pembukaan akses jalan atau akses infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya yang paling penting ke daerah terisolir, sehingga untuk memecahkan terisolir. Kemudian dalam kesimpulan itu Pak, menyediakan Huntara. Kita sepakat, apalagi Huntara sudah 15.000. Kemudian pembersihan lokasi, pembersihan rumah masyarakat yang mereka rusak ringan. Kalau ada pembersihan, mereka mungkin tidak perlu Huntara. 4 kesimpulan pada rapat kita yang pertama Pak Ketua. Dari rapat ini kemudian kami keluarkan, arti kata kami panggil PIC-nya untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga alhamdulillah malamnya kita bisa menyelesaikan perkara Huntara. Huntara ada permasalahan dengan bupati, seperti Bupati Aceh Temim, ada problem katanya tidak dikasih lahan oleh BPN. Malam itu saya telepon ke BPN, ke BTPN, mereka enggak,
ada miskomunikasi yang terjadi. Alhamdulillah selesai. Kemudian ada permasalahan di utara, kami perlu cepat selesai. Ada permasalahan pengangkutan harus pakai darat. Kita Galapana koordinasi dengan Angkatan Udara. Alhamdulillah kemarin sudah masuk via Hercules. Alhamdulillah Pak Ketua. Kemudian menyangkut dengan PU. Di samping memang permasalahan PU menyangkut dengan hulu yang kita selesaikan dengan kehutanan besoknya juga selesai. Juga alhamdulillah terima kasih Pak Ari sangat membantu karena banyak hal problem hari pertama itu misalnya Kemendikdas sekolah, ada sekolah yang sudah dibersihkan nggak bisa masuk karena nggak ada jalan. Di Seluang ini kita koordinasi Bang. Alhamdulillah begitu rumah sekolah bersih, PU masuk. Jadi biar ini alhamdulillah ini mungkin kemudian pembersihan lingkungan yang diharapkan oleh masyarakat dapat segera. Memang kendala, memang eskavator di lapangan sangat dibutuhkan. Saya pikir karena waktu Pak Ketua tadi memberikan saya waktu 5 menit, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sementara. Saya pikir itu Pak Ketua, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi ini saya mohon maaf, ini waktu persiapan perintah Wandasku hanya beberapa hari saja kami kejar ruang ini. Bila ada kekurangan dan keterbatasan, saya bersama tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izin Pak Ketua, bila diperkenan saya ingin mempersilakan dari PU mungkin ada penjelasan tambahan sedikit. Oke, silakan mungkin dari PIC-nya PU dan berapa lagi menjelaskan. Setelah itu nanti kita akan serahkan kepada Satgas pemerintah untuk kemudian BPBUMN. Oke, lanjut. Silakan Pak PIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati pimpinan rapat, Ketua Satgas, Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu semuanya yang sangat saya hormati. Izinkan saya sebagai person in charge dari Kementerian PU, seizin Bapak Menteri PU untuk melaporkan secara sangat singkat berbagai hasil Bapak yang sangat efektif dalam koordinasi yang di Satgas Galapana ini Bapak. Secara garis besar, yang pertama tadi sudah disampaikan, kita akan melakukan debottlenecking Pak, supaya semuanya bisa berjalan langsung. Kemudian penyusunan prioritas pekerjaan dan memantau resources dan mengoptimasikan resources untuk memecahkan permasalahan di lapangan tanpa sekat-sekat Bapak. Sebagai contoh, kaitannya dengan debottlenecking Bapak, seperti kita ketahui karena kondisi geologi dan topografi, sungai-sungai di Aceh ini sangat rentan Bapak dan Ibu semuanya, rentan terhadap aliran debris yang mengangkut lumpur tanah, batu-batu besar dan lok-lok kayu. Dan untuk meminimalkan risiko ini, kita memerlukan sabodem yang terpaksa harus masuk ke hutan lindung karena di daerah itu kemiringan sungainya sangat curam Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bersepakat bahwa sabodem diizinkan untuk dibangun dalam skema konservasi daerah aliran sungai. Jadi kami duduk bersama tidak memerlukan izin lagi, kita sepakatan lokasinya di mana dan lain-lain. Jadi insya Allah dalam 3 bulan kami selesaikan desainnya, setelah itu kita menyusun melaksanakan pekerjaannya. Kemudian kaitannya dengan kegiatan nyata yang harus segera dilaksanakan dan progresnya terus dipantau bersama adalah yang pertama adalah membuka akses ke daerah-daerah terisolasi dan memperlancar pergerakan logistik. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sekarang daerah terisolir ke Tangkengon dan lain-lainnya sudah terbuka, baik ke arah Kutacane, ke arah Biren maupun ke arah Menabo. Namun demikian kami diminta juga membuka jalur logistik dari Tangkengon ke Lok Sumawe, bahwa segera kami selesaikan untuk hal tersebut. Yang berikutnya adalah mencegah bahaya banjir terulang. Alhamdulillah muara Sungai Merdu sudah terbuka Bapak untuk kala debit dengan kala ulang 5 tahunan, dan kita sekarang sudah mulai masuk ke Sungai Tamiang. Kemudian memperbaiki infrastruktur yang dapat menumbuhkan ekonomi, sebagai contoh kita akan coba irigasi dan lain-lainnya. Yang terakhir,
kami masih memerlukan ekskavator kecil buat pembersihan Bapak. Dan satu lagi adalah akses dan damping area untuk membersihkan tumpukan kayu di hulu bendungan Kartoba, karena ini sangat membahayakan keselamatan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Ini mohon izin Ketua, untuk terlaksana kemarin itu, izinkan kami mendahului, kami harus taken menjadi dasar beliau kemarin. Karena ada permasalahan untuk terisolir, ada kewenangan provinsi nasional, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota. Kami duduk rapat di sini tidak ada solusi lain. Kita melihat ini kebencanaan, jangan kita lihat kewenangan. Maka mohon izin Ketua, kami terpaksa harus tanda tangan ini untuk terjadi seperti yang beliau sampaikan tadi. Kemudian mungkin dari tambahan sedikit, mungkin dari minyak waktu singkat saja, mungkin dari BUMN menyangkut Huntara, karena Huntara ini menjadi prioritas kita bersama kemarin Pak Ketua, karena menghadapi Ramadan jangan ada lagi pengungsi di tenda. Malah kalau kita turun ke lapangan Pak, mereka bilang kami tidak sanggup lagi duduk di tenda biru Desiran Nasari katanya, harus segera masuk. Jadi ini yang kita kejar. Jadi itu menjadi bagian prioritas. Dipersilakan mungkin dengan waktu yang singkat untuk disampaikan apa yang telah dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya tentunya Bapak Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI, Bapak Subidasko, Bapak Wakil Ketua, Pak Cucul, kemudian Pak Ketua Satgas Percepatan Sehat, Pak Tito Karnavian, Bapak Menteri dan hadirin sekalian, terima kasih sekali. Tentunya kami dari Danantara Pak, sesuai dengan arahan dari pemerintah, dari Presiden, dan dari Pak Satgas, kita percepat untuk pembangunan dari Huntara. Tentunya izin lapor Pak, ya, dari Aceh Tamiang kita waktu itu komitmen untuk deliver 600 unit Pak, ya, yang dikerjakan dan sudah dilihat langsung oleh Bapak Presiden. Dan juga Bapak Tito sudah hadir pada waktu itu. Alhamdulillah pada tanggal 8 Januari kemarin sudah deliver Pak. Jadi kita serah terimakan, jadi sudah selesai. Tidak berhenti di situ, kita langsung bergerak Pak, tim BUMN kita langsung bergerak ke PD Jaya, kemudian ke Aceh Utara, Aceh Timur Pak. Sekarang sedang berproses Pak pembangunan 162 unit Huntara di PD Jaya, 224 di Aceh Utara, kemudian di Aceh Timur ada 97 Pak. Kemudian selain itu juga, selain di Aceh kita juga di Sumatera Utara, Sumatera Barat, jadi total itu ada sekitar 1.400 Pak, 1.400 unit yang terus berjalan. Nah kemudian izin Pak, terkait dengan dinamika di lapangan, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Khalid. Kita untuk gerak tentunya kita berbasis pada data Pak, karena dengan waktu yang terbatas kita ingin pastikan resources kita ini benar-benar terpakai dan nantinya bentaranya itu nanti benar-benar akan dipakai oleh masyarakat gitu ya. Nah jadi data ini yang utama. Alhamdulillah dengan adanya Satgas ini bisa komunikasinya bisa berjalan dengan baik Pak kemarin. Jadi malam-malam sempat teleponan segala macam dengan Bupati, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Jadi data ini dinamika yang kita hadapi. Yang kedua Pak, itu cuaca. Cuaca ini yang memang ini yang agak sulit diprediksi. Ada satu daerah lokasi yang sudah kita titik sebagai area Huntara Pak. Tiba-tiba hujan sedikit langsung menggenang Pak. Karena tanahnya sudah kedap, sudah jenuh air, sehingga Pak harus segera kita pindahkan Pak. Itu adalah dinamika yang terjadi. Tapi alhamdulillah dengan adanya Satgas ini koordinasi dengan Bupati langsung bisa dengan baik. Yang ketiga tentunya dengan Huntara ini kan materialnya kan dari berbagai daerah Pak. Ya untuk lokal kita maksimalkan lokal. Jadi untuk material alam, pasir, kerikil dari lokal Pak. Tukang-tukang kita berdayakan dari daerah sini Pak. Tapi tentunya kita perlu bantuan dari daerah lain. Termasuk alhamdulillah kemarin koordinasi beberapa material dari Jakarta kita terbangkan dengan Hercules. Alhamdulillah koordinasi dengan Satgas dan juga TNI AU Pak, terima kasih sekali. Di bantuannya ini akan mempercepat. Kalau material dengan pesawat komersil bisa juga, tapi kecil-kecil Pak, sedikit sekali gitu. Kemarin dengan muatan banyak kita bisa lakukan. Izin Pak, itu yang dinamika yang kita hadapi untuk ke depan. Izin Pak Ketua Satgas, tentunya kepastian lahan Pak,
pengertian lahan ini penting, ini yang clear dan juga accepted itu, karena ada beberapa aspek dari lahan secara kondisi apakah memungkinkan, kemudian ini lahan siapa, tentunya kita akan maksimalkan lahan dari Pemda, ya, lahan-lahan dari BUMN yang available, dan juga tentunya kebutuhan di daerah masing-masing. Itu yang menjadi perhatian. Dan yang kedua adalah dukungan dari aksesibilitas, Pak. Ini penting sekali, dan alhamdulillah ya kerjasama dengan Kementerian PU, dengan Satgas ini juga alhamdulillah mulai berjalan dengan baik. Demikian Pak dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen. Alhamdulillah. Demikian Pak laporan kami, perlu juga kami sampaikan. Dan terima kasih kepada teman-teman dari kementerian yang telah mengirim PIC-nya yang luar biasa, sehingga komunikasi kami dengan PIC sangat bagus. Malah izin ketua, kami bikin grup, ada grup PIC di situ. Setiap problem dari setiap PIC lempar ke grup, kita selesaikan bersama-sama. Malah misalnya kayak kemarin ada dari Kemendikdas ya, ada sekolah udah nggak bisa dikerjakan oleh Kemendikdas, dilempar ke grup, mohon dukungan dari PU langsung jawab, kemudian sampai ke lapangan ini PU juga nggak bisa kerja, harus direlokasikan. Saya minta untuk direlokasikan biar saya komunikasi dengan Bupati. Udah saya sampaikan ke Bupati. Terus alhamdulillah ini terus kita terbangun sangat luar biasa, komunikasi di grup bisa kita selesaikan hal-hal kecil, tentu hal-hal besar perlu kami sampaikan ke pimpinan untuk mendapat atensi dan kebijakan. Saya pikir ini, mohon maaf, banyak hal yang harus kita lakukan, tapi izin ketua, saya berikan laporan secara tertulis, kalau dibaca disampaikan ke waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada, mau diserahkan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada kawan-kawan dari Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI serta para PIC dari kementerian lembaga yang telah bekerja keras selama kurang lebih 10 hari sejak Satgas dibentuk dan kemudian berposko di tempat ini. Nah, untuk hal-hal selanjutnya, untuk koordinasi, terintegrasi dan lain-lain supaya penanganan bencana Sumatera ini bisa kemudian ditangani secara skala nasional dan lebih fokus, pemerintah kemudian sudah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Nah, tentunya Satgas ini yang mulai hari ini akan mengambil alih untuk melakukan eksekusi di lapangan, dan untuk selanjutnya Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI akan menyertai untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai fungsi dari DPR, tentunya membantu mengkoordinasikan Satgas pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan di lapangan. Nah, untuk itu saya akan persilakan mulai saat ini kepada Pak Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, kemudian untuk memimpin sampai dengan selesainya bencana di Sumatera. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Resiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada Kasatgas DPR RI Bapak Profesor Dr. Sumi Dasko yang juga Wakil Ketua DPR. Dan saya juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan Satgas yang telah melaksanakan tugas sehingga dapat menjalankan fungsi baik pengawasan,
penganggaran dan lain-lain yang sangat diperlukan dalam rangka untuk pemulihan mitigasi bencana ini. Kami juga baru menerima Kepres itu tanggal 9. Kepres ini ditetapkan tanggal 8 Januari. Kalau boleh tampilkan sedikit apa namanya itu strukturnya yang mungkin ya tugasnya paling utama lah. Saya biasanya mempercepat rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Tapi kita bekerja di tengah situasi yang masih ada tanggap darurat. Tim pengarahnya adalah ketuanya Pak Menko PMK dan anggotanya adalah semua Menko ditambah Panglima TNI dan Kapolri. Itu adalah tim pengarah. Kemudian untuk tim pelaksananya, ketuanya adalah Menteri Dalam Negeri, wakil ketuanya ada 4 wakil ketua, halaman 95 ya, yaitu dari Kasum TNI Pak Richard Tambubolon, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pak Suryanto yang sudah menyampaikan bahwa hari ini minta maaf tak bisa hadir tapi ada wakil, beliau lagi akad nikah anaknya, mudah-mudahan lancar. Kemudian wakil ketua 3-nya adalah Komandan Korps Degai Mobil, Komandan Brimob Polri, yaitu Komjen Ramdhani. Ya, beliau ini sudah sering ikut operasi dengan Pak Richard Tambubolon, dengan saya banyak operasi yang kita lakukan sama-sama termasuk Papua. Kemudian wakil ketua 4-nya adalah Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Angkatan Nusantara Pak Rosan. Ini memang masih besar yang harus bergabung. Kemudian ada bidang-bidang di bawahnya. Bidang penyusunan rencana induk, rencana aksi, itu adalah Menteri PPN Kepala Bappenas bersama dengan Mendik Tinggi Sains Pak Profesor Brian. Kemudian bidang penelitian lahan, koordinatornya Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN. Kemudian untuk anggotanya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan. Selanjutnya jadi Pak Nusron ini tuanya koordinator lahan. Kemudian untuk pengelolaan data, koordinatornya adalah Kepala BPS Ibu ini, anggotanya Kepala BIG, Kepala BMKG, BRIN, dan Jen Dukcapil Kemendagri, itu data Dukcapil. Untuk bidang komunikasi publik, Menko Komunikasi Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Sedangkan untuk infrastruktur, saya ulangi, hari yang pertama tim mengarah, selain Menko, Panglima TNI, Kapolri, juga di situ ada Bapak Perbaya. Saya mau menyampaikan, nih, walap nih kalau nggak hari ini. Karena kalau beliau ngambek kita mau rapat sampai malam juga, percuma juga kita nih. Iya, nggak ada PT-nya. Kemudian untuk bidang infrastruktur, Menteri PU ada Bapak Dodi, terima kasih sini. Juga Menteri Perhubungan. Kemudian bidang pemukiman, koordinatornya adalah Menteri PKP Bang Ara. Selamat pagi buat Bang Ara. Kemudian didukung oleh Menteri Des Pembangunan PDTT Pak Yandri. Bidang sosial, Menteri Sosial dengan anggota Mendikbudrismen, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Kebudayaan, Menteri PPA. Kemudian bidang energi dan konektivitas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kepada Badan Pengaturan Badan Negara. Bidang ekonomi, Amran, koordinatornya Mentan, Pak Amran, anggotanya Menteri Industri, Menteri KKP, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, kemudian Menteri Ekonomi Kreatif, ini orang Aceh juga. Dan terakhir bidang tata kelola pemerintahan, Menpan RB bersama wakil di dalam negeri yang mungkin akan saya tunjuk oleh Bapak Bima Arya. Nah, kemudian setelah kami menerima surat ini, Kepres ini, kami sudah melakukan 2 kali rapat yang cukup intens. Meskipun sebelumnya tentu sudah memiliki pemahaman lapangan dari sebelum adanya Kepres ini. Di
2 hari lalu kami rapat dengan Menteri PU, kemudian juga dengan Menko Pak Pratitno dan Seskap dan Pak Richard Tambubolon tentang apa-apa yang akan kita kerjakan brainstorming. Kemudian saya kemarin lengkap rapat, mungkin Pak Khalid juga monitor, Pak Saprijal monitor, dari jam 7.30 sampai dengan hampir jam 5 sore. Kita rapat dengan 3 gubernur, 52 kabupaten, bupati dan wali kota. Kita ingin memetakan. Selama ini kita tahu bahwa asumsi kita ada daerah yang sudah pulih sebetulnya, ada yang setengah pulih, ada juga yang memang belum pulih. Jadi kami bagi ada 3 kelompok kira-kira. Yang normality, pemulihan ini kan artinya normality, normalize. Jadi yang sudah normal atau mendekati normal satu kelompok, yang setengah normal dan yang belum normal, kira-kira gitu. Ini penting untuk biasa kalau dalam ilmu strategi perang itu know your enemy, know yourself, and you will be in 1,000 battles. Jadi mengetahui dulu permasalahan enemy kita lah persoalan pasca bencana. Kita yang memetakan sehingga kita bisa menerapkan strategi kemana kita akan yang sudah mendekati normal dipoles-poles, dibantu ya. Kalau yang normal sedikit agak serius, dan kalau paling serius, paling fokus menurut saya, tak salah lagi, paling fokus adalah yang belum normal. Nah itu kita selama ini berasumsi ada 12 dari 52 kabupaten kota yang terdampak, itu ada 12 753, semua ulangi 15 yang belum normal, yaitu 7 di Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luas, Tamiang, Gunung Riau, Pindi Jaya. Asumsinya ini berdasarkan dari top down. Dan kemudian untuk Sumatera Utara 5, yaitu Tablet Tengah, Tablet Utara, Tablet Selatan, Mangi Natal, Sibolga. Sedangkan untuk di Sumatera Barat ada 3, Tanah Datar, Padang, Ariman, Pariaman, dan paling berat Agam. Tapi kita ingin mendengar juga dari bawah, bottom up dari semua bupati wali kota itu, benar nggak sudah begitu? Nah ternyata ada beda-beda juga, ada yang beda, ada yang kita nggak duga ternyata perlu atensi, ada yang kita nggak atensi ternyata nggak perlu, mereka sudah selesai. Sehingga kita mendengarkan mereka paparan berdasarkan variabel indikator pemulihan yang saya buat kemarin. Nah dari situ inilah kira-kira beberapa variabelnya. Nah, tapi ini yang ditampilkan ya, intinya yang warna hijau itu aman, yang warna kuning itu beratensi. Ini Sumatera Barat dan seterusnya. Nanti ini akan saya sampaikan lagi. Sumatera Utara itu mana? Sumatera Utara. Petanya ada begini. Yang perlu kita waspadai kuning. Yang hijau itu aman artinya variabelnya. Sementara yang warna lainnya untuk Sumatera Barat paling banyak hijaunya. Itu ada 3 wilayah memang sama, Agam, Pariaman, Tanah Datar. Di samping ada daerah yang berpotensi. Tapi memang kalau kita lihat dari warna ini, yang Aceh paling banyak kuningnya. Ya seperti ini. Nah kemudian dari 2 kali rapat tersebut dan dari studi empirik yang kami lakukan pada saat di lapangan semenjak kita turun, itu saya merencanakan itu setelah ini ada beberapa poin yang harus yang akan dikerjakan oleh Satgas dan mohon dukungan dari Satgas DPR. Yang pertama, kami sependapat dengan Satgas, temuan Satgas DPR. Yang pertama lah pemberian lumpur harus dipercepat. Jadi
memang jalan-jalan relatif bagus, meskipun ada juga masalah nanti, tapi pemberian-pemberiannya adalah sangat penting sekali. Ya, terutama yang ada dua, daratan dan sungai. Di daratan itu di gang-gang, rumah-rumah, toko dan lain, ini harus dibersihkan. Nah, untuk itu kekuatan yang ada mendapat saya harus ditambah. Tambahan BKO, TNI dan Polri. Saya waktu di Hambalang saya sampaikan kepada Pak Kapolri, bisa nggak kira-kira tambah 5.000 lagi. Kemarin waktu itu beliau nambah 1.000 sebelum Nataru. Alasan Pak Kapolri karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru, Natal tahun baru. Nah sekarang Nataru sudah selesai. Mumpung sebelum Lebaran, saya ulangi sebelum Ramadan, kalau Ramadan capek nanti kerja. Fisik ini karena fisik ini. Jadi harus dikejut di time window ini, di periode waktu ini. Nataru selesai, kemudian Ramadan belum masuk, kita genjot. Saya minta ke Pak Kapolri, saya sampaikan mohon dukungan Satgas DPR paling nggak 5.000 lagi. 5.000 nanti daerahnya gimana kita lihat tadi petanya. Dan kemudian saya sampaikan juga pada Pak Maruli, kira-kira bisa nggak 10.000 sebenarnya? Karena kalau cuma 1.000 aja tenggelam. Kami aja kemarin kirim 1.200 Praja IPDN itu hanya bisa fokus di tempat-tempat ke dinas-dinasnya di Tamiang saja. Kita belum lihat di Aceh Timur masalah, Gaya Luas ada masalah, nanti kita akan lihat. Nah kemudian yang kedua adalah dari sekolah-sekolah kedinasan. Itu sebetulnya banyak sekolah kedinasan kita. Ada selain IPDN yang kami kirim 1.200, saya yakin Pak 4 tahun terasakan kehadiran mereka. Baru hari kelima saja dinas-dinas yang tadinya sudah nggak ada yang hidup, satu pun yang hidup hanya kantor bupati lantai 2 aja. Sekarang dinas-dinasnya sudah bersih ya, tinggal persoalan mebel, kemudian laptop dan lain-lain. Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan kita semuanya dari pusat. Kalau kita semua dari pusat, kita berikan dari apa? Minta semua dari Satgas, minta dari kementerian. Enggak, mereka juga punya APBD. Persoalannya adalah APBD-nya harus cepat disburse, delivernya cepat. APBD-nya secepat mungkin. Nah persoalannya kalau kita akan menunggu syarat salur sesuai sistem administrasi, kepala BKD ini tidak ada, tidak jalan. Stafnya semua nggak ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Purbayan, karena kemarin saya diberitahu oleh Pak Teddy bahwa khusus Aceh Tamiang itu mereka sudah diberikan, kalau nggak salah lebih kurang 170 miliar dari DAU tahap pertama tanpa melalui syarat salur. Syarat salurnya nanti akan disusulkan. Nah mekanisme kecepatan seperti ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi itu punya modal ya. Kita udah bersihkan kantornya, udah rapi, mungkin bisa ada gambarnya. Rapi tapi kosong, karena semua hancur kan. Nah, mebelernya dia bisa beli sendiri, nggak bisa mengeluarkan kita. Kalau kita semua ngurusin semua puluhan daerah terdampak ini, mebelernya, kemudian laptopnya, komputernya, berat dan ribet. Tapi kalau mereka dikasih uang APBD tahap pertama, ya mereka bisa mengerjakan itu. Dan saya sudah membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah ini selaku Mendagri, pembina pengawas pemerintahan, sudah membuat edaran untuk mereka boleh melakukan perubahan APBD. Dan bahkan perubahannya yang untuk awal cukup dilakukan oleh bupati, wali kota, dan hanya memberitahu kepada DPRD. Kalau nggak lama lagi, berapa DPRD? Ini hitungannya kita bergerak, hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak
sekali lagi kepada Pak Purbaya, dan mungkin mekanisme yang sama bisa dikerjakan di daerah lain yang nanti akan kita lihat kotanya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah sekolah kedinasan tadi. Dua sudah menyambut, saya terima kasih banyak. 3 sudah menyambut. 1 adalah BPS. Ibu ini ngirim 500 untuk melakukan pendataan detail. Jadi selain rumah sedang ringan, ada lagi yang saya minta kepada beliau. Ini sebenarnya usulan dari Pak Wagub, Pak Dulung, untuk menghidupkan ekonomi supaya masyarakat memiliki daya beli. Nah, kita memberikan apresiasi pada saat di sidang kabinet. Bapak Presiden menyampaikan bahwa kerjasama antara Dukcapil, Bu ini dan Menteri Sosial, kita bisa mengklirkan data penerima PKH itu jumlahnya sangat signifikan, 3,9 juta yang selama ini mungkin tidak efektif. Nah, kemudian itu akan menghemat anggaran. Kalau seandainya saja usulan dari Pak Fad, kalau bisa Pak yang terdampak ini masukkan dalam daftar penerima bantuan sosial Kemensos seperti PKH, bahkan Pak Menteri Kesehatan menyampaikan PBI, iuran untuk BPJS sehingga mereka masuk rumah sakit nggak perlu bayar PBI, atau mungkin Pak Mensos ada lagi yang lain. Kita harus dorong masyarakat ini untuk menerima bantuan untuk memperkuat daya beli. Kenapa ini nanti ada hubungan dengan ekonomi? Menteri Perdagangan, Menteri UMKM itu sudah turun menghidupkan pasar, menghidupkan warung-warung seperti ini. Tapi yang beli seperti sebelah kanan itu, kami datang langsung ke lapangan bertiga dengan Pak Menkes, Menteri UMKM, yang belinya dari pagi cuma 2 orang Pak. Akhirnya busuk, kira-kira gitu. Nah, kalau mereka diberikan bantuan BLT, itu otomatis mereka punya daya beli, dan ini akan terjadi putaran uang. Kemudian sekolah-sekolah yang lain saya DPS tadi Ibu, jangan lupa Ibu waktu mau berangkatkan sudah disampaikan ini harus diekspos supaya Pak, kenapa kita terlihat mobilisasi nasional itu lakukan. Selama ini mobilisasi dilakukan, tapi mungkin nggak terekspos di media, ya, nggak terekspos di media, akhirnya seolah kita bekerja seadanya. Kalau nggak, mobilisasi dilakukan oleh Presiden semenjak hari pertama, tapi ini harus dimunculkan. TNI banyak sekali dimunculkan, Polri banyak sekali BKO-nya, pesawat berapa puluh, heli berapa, tapi eksposnya mungkin yang kurang. Nah, sehingga ya dimulailah dari kemarin PDN, BPS, dan kemudian berikutnya lagi adalah Pak Menteri KKP. Pak Menteri KKP juga sama akan mengirimkan sekolah kedinasannya 1.000 orang, ngurusin mungkin bantu tambak-tambak yang terdampak daerah pesisir, dan ini masuk kurikulum semua ini, nggak perlu tambahan biaya, karena biayanya memang udah biaya sudah ada sekolahnya, dan kemudian hanya dipindahkan jadi KKN yang dipercepat, kira-kira gitu. Tapi timingnya sekarang, sebelum Ramadan. Kemudian Pak Kapolri juga sudah menyampaikan, Pak Panglima menyampaikan pada kami, beliau mau mempercepat latih Sitarda, tapi saya dengar minggu ketiga, salah Pak ya. Tanggal berapa? Ini Pak, kameranya rencana yang latih Sitardanya tanggal 20-an latih Sitarda untuk akademik TNI, AL, AU, Akmil dan Polri bergabung seperti biasa latih Sitarda setiap tahun. Tapi ini mau dikerjakan sekarang di situasi lapangan sebenarnya. Nah, kalau saran kami kalau bisa, biasanya sekarang itu sebulan. Jadi kalau bisa mungkin bisa lebih cepat. Nah, benchmarknya seperti kemarin di PDN kami kirim, kita hanya seminggu saja persiapannya. Dan mereka membawa semua peralatan, tidak ada yang merepotkan orang lokal. Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua, mobilisasi dilakukan,
saya sangat yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur ini itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah. Nah selain itu memang paralel sungai. Tolong bisa gambarkan seperti sungai Tami yang sebelah kiri. Sebelah kanan kan itu sungai-sungai kecil, nanti masuk ke sungai Tami yang besar. Sungainya muaranya sudah seperti itu, tumpukan sedimen yang luar biasa banyak, dan malah menjadi memblok aliran dari sungai mau ke laut. Akibatnya apa yang terjadi? Kalau hujan dikit saja, airnya tumpah ke kanan kiri, menimbulkan banjir baru. Nah ini kami dengar yang Bapak Presiden dan penugasan khusus kepada Wakil Panglima TNI. Kami juga ada kontak lewat Pak, langsung juga berupa Pak Panglima TNI, Wakil Panglima Pak Tandio, dan juga dengan Pak Richard, nanti juga menjadi kontak person yang utama sama-sama TNI AD. Ini tapi yang perlu kita datang hanya sungai itu, termasuk sungai-sungai yang lain seperti Merdu mungkin, yang itu sedimentasinya tinggi dan harus segera untuk dilakukan pembersihan. Dan saya dengar pembersihannya, saya sudah mengusulkan waktu kita di Tamiang, tidak hanya menggunakan peralatan yang alat berat biasa, tapi adalah kapal yang biasa, dredger yang biasa untuk menarik, mengerok gitu. Nah, Pak Menteri PU sudah sangat paham mengenai itu, saya kira. Nah ini yang ketiga adalah perbaikan, yang kedua adalah perbaikan akses darat. Ini akan kami kerjakan. Nah kami sudah melakukan pendataan, tugas ini utamanya adalah PU, TNI, Polri, dan Tentara. Ini bagian tugasnya. Akses darat ini apapun harus dilakukan, karena kunci untuk mobilitas orang dan barang. Kalau akses daratnya lancar seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, nggak masalah, karena pengiriman barang, logistik, pasukan, peralatan, apapun juga dengan mudah bisa dilakukan. Tapi di Aceh masih banyak masalah. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan pengungsi. Menurut kami ini penting, simbol dari percepatan pemulihan. Karena makin dikit pengungsi yang di tenda-tenda, maka akan menunjukkan bahwa situasi sudah mendekati normal. Nah, kalau kita melihat kuncian data kerusakan rumah, ringan, sedang, berat, untab. Nah, kita lihat data pengungsi. Coba lihat ini, ya, data yang bukan ini, yang jumlah. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat data ini, memang ada dua versi data sementara dari PKP dan juga dari BNPB. Ya, saya izin tanpa menafikan Bang Ara, dari Menteri, saya coba ambil yang BNPB ya sebagai contoh saja. Itu yang rusak ringan total 76.000 bawah itu. Yang sedang 45.000, artinya sudah 120.000. Rusak berat 53.000. Kalau saja kita bisa ada skemanya untuk rusak ringan, sedang ini diberikan ringan 15 juta, sedang 30 juta. Artinya kalau mereka sudah terdata oleh pemerintah daerah dan kemudian di SK-kan oleh Bupati, validasinya hanya sampai tingkat kabupaten. Mohon izin Ibu BPKP. Dan kemudian setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres dan Kajari untuk supaya nanti bupatinya takut, wali kota takut. Dan ini setelah itu sudah divalidasi oleh BPS dan Dukcapil, ditandatangani oleh Kapolres dan ya seperti ini sudah banyak studi yang selesai. Itu kemudian uang 15 juta 30 juta segera serahkan oleh BNPB. Nah, saya nanti BNPB bisa menjelaskan apakah saya dengar sudah ada yang tereksekusi. Tapi ini katanya memerlukan impres segala. Kalau impres saya bilang saya nyerah. Kalau impres sudah urusannya Satgas DPR gitu kan. Pak Dasko, saya mungkin 2 minggu. Kalau Pak Dasko bisa 1 hari gitu kan. Cepat serahkan uangnya. Itu 70% sudah
hilang 120 juta, 120 ribu pengungsi sudah kembali 120 ribu. Sisanya adalah saudara tadi 53 ribu per 32 yang rusak berat. Ya nggak mungkin mereka akan kembali karena rumahnya rusak berat dan hilang. Nah, untuk itu ada dua skema di situ. Satu adalah skema membangunkan huntara. Itu mereka tinggal di hunian sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Yang kedua adalah mereka bisa diberikan juga dana tumbuh hunian DTH. Nah, kalau kita lihat memang dana antara kan 15.000 akan bangun. Ya, tapi berapa lama pertanyaannya? Dan kemudian setelah itu yang dibutuhkan 50 sekian ribu. Polri saya tahu TNI juga membangun hunian sementara. Pertanyaannya berapa totalnya? Dan kemudian berarti masih ada juga yang akan di tenda. Semakin lama di tenda itu akan menjadi memberatkan biaya untuk makan dan lain-lain. Yang kedua, Pak Menkes mengingatkan kepada saya, terlalu lama di tenda mereka akan sakit, akan macam-macam sakit yang muncul, mulai dari sakit gatal yang ringan sampai yang berat bisa kecampak dan lain-lain. Nah, oleh karena itu sebaiknya mereka secepat mungkin tidak di tenda, ke huntara kalau terbangun, atau mungkin mereka punya pilihan tadi diberikan dana hunian dana sewa, mereka bisa ke keluarganya atau mereka kontrak, sehingga akhirnya jumlah yang di pengungsian di tenda-tenda ini akan jauh berkurang. Dan menurut kami, kalau yang di tenda-tenda ini berkurang, itu adalah simbol bahwa pemulihan sudah terjadi. Kemudian berikutnya lagi adalah aktivasi pemerintah daerah supaya normal. Nah, kami sudah menyampaikan bahwa yang pertama yang penting itu adalah APBD. Perubahan kami sudah mengeluarkan surat edaran, saya tandatangani. Boleh melakukan perubahan, cukup memberitahu DPRD kepada 52 dan 3 gubernur. Karena situasi sudah berbeda memang. Tadinya desa ada, desanya hilang. Tadinya jalannya ada, jalannya rusak. Tadinya nggak ada sungai baru. Otomatis harus ada APBD perubahan. Mohon dukungan dari saja DPRD untuk memberikan pengertian kepada teman-teman DPRD ini. Jangan nanti dibikin lama-lama gitu. Bahkan kalau yang di SK saya sampaikan APBD perubahan sementara cukup memberitahu. Ini soal kecepatan. Ya, kemudian tadi mohon dari dukungan dari Bapak Menkeu dan juga dari Satgas DPR agar di AU untuk 52 daerah kabupaten kota dan juga di 3 provinsi itu dipermudah syarat salurnya agar mereka punya modal, bisa ditransfer punya modal. Satu sudah terjadi, yaitu di Aceh Tamiang, dan itu sangat betul-betul membesarkan hati mereka. Mereka segera belanja mebel, belanja laptop dan lain-lain. Untuk sekolah-sekolah juga banyak terdampak. Sekolah bersih, tapi setelah itu peralatannya rusak, sampai perasaan rusak. Kalau kesehatan saya tahu Pak Menteri Kesehatan luar biasa. Beliau karena mantan di bank mungkin, jadi teman-temannya beliau suruh nyumbang semua. Ya, untuk perbaikan sarana kesehatan, sehingga rumah sakit umum daerahnya alhamdulillah 52 ini tadinya berat sudah operasional semua untuk 52 kabupaten kota. Terima kasih banyak Pak Menkes, apresiasi yang luar biasa. Tinggal beberapa puskesmas. Kemudian nanti data pemerintah daerah akan kami sampaikan. Atau masih boleh ditampilkan datanya itu yang kemarin kita dapat, yang kuning. Ini saya izin langsung masuk aja ke sini. Nah, inilah kira-kira hasil kemarin kita. Ini dari Sumatera. Saya mulai dari yang
yang relatif terdampak. Saya nggak maksud mengecilkan saudara-saudara kita yang terdampak ya. Tapi data kita kemarin dari hasil diskusi dan paparan seluruh wali kota bupati sudah, yang hijau itu menunjukkan bahwa aman, yang kuning itu yang perlu atensi. Ada daerah yang sama sekali sudah, Pak kami udah aman sama sekali Pak, nggak ada masalah, hanya banjir aja lewat. Mana kota Solo gitu, seperti yang digambar kota Solo. Kemudian juga kota Solo Selatan, kami ada beberapa jalan kabupaten kota aja Pak, tapi kami bisa atasi dengan APBD kami. Tapi tolong kalau bisa dipercepat ininya Pak, direalisasikan, diturunkan, ditransfer ke kami akan atasi. Nah ini mohon dukungan. Kemudian juga kabupaten apa yang aman juga, kota Bukit Tinggi, kami udah gak ada masalah lagi Pak, udah selesai, kami atasi sendiri. Wah ini saya bilang nanti kita akan penghargaan, panggil ke Jakarta, biasa ada rapat rekor Zoom meeting itu mingguan, kita akan berikan penghargaan yang bisa cepat-cepat ini ngerjakan sendiri. Kota Padang Panjang juga clear, hijau semua. Kota Payakumbuh yang tadinya juga terdampak clear, nggak ada masalah. Kemudian juga kota apa namanya itu Pasaman Barat ya, yang hijau semua itu. Iya, Pasaman Barat. Kalau Pasamannya masih ada masalah. Oh, Pasaman Barat itu masih ada, masih ada. Jadi yang clear betul itu ada 3, tapi yang ringan juga itu adalah kota Solo Selatan. Kemudian ada kota Padang juga nggak masalah. Hanya ini semua ada masalah, tapi yang bisa diatasi sendiri oleh mereka. Sehingga kita melihat dari data ini, ya, kalau Solo ada jalan aja, termasuk jalan nasional, ada yang terputus, ada sarana pendidikan. Ya. Nah, yang kita perlu konsentrasi adalah yang betul adalah di tanah datar, hampir semuanya kuning. Pemerintahnya pun kantornya masih terganggu. Kemudian di Kabupaten Agam itu juga hampir banyak kuningnya, dan Kabupaten Padang Pariaman. Nah ini sebetulnya ini prestasi pemerintah yang nggak bisa sadari. Jadi sebelum Satgas dibentuk, Presiden sudah mengambil alih dari awal, dan ini tadinya kuning banyak sekali, tapi kemudian berubah menjadi sebagian besar hijau. Itulah karena kerja-kerja yang TNI, Polri, semua bergerak, BNPB, Basarnas, perintah daerah, kesehatan, dan semua bergerak sehingga merubah peta ini, warna ini. Nah kemudian kita lihat di Sumatera Utara. Jadi kalau Sumatera Barat kita lihat ini Sumatera Barat bagian atasnya ini, yang bagian apa. Sedangkan yang di Sumatera Utara ini yang tadinya ya ada beberapa yang sudah mendeklar seperti Kabupaten Asahan, kami nggak ada masalah Pak, udah selesai, cuma banjir lewat kami atasi sendiri. Udah clear. Saya bilang jamin ini betul Pak, saya tanggung jawab bupatinya. Kemudian juga ada beberapa daerah lain seperti apa itu namanya, Kota Binjai juga nggak ada masalah lagi Pak, artinya kita bisa dilihat dari daerah ini. Kemudian yang di Kota Medan sama, kami cuma banjir selutut atau sepinggang, tapi setelah itu kami atasi oleh Pak Wali Kota, Pak Riko. Kami nggak ada masalah Pak, justru malah bantu sekarang di Tamiang. Saya lihat damkarnya semua, beratnya dikirim semua ke sana. Terima kasih Pak Riko semua. Kemudian ini Kota Padang Sidempuan, Persibuan ya, itu juga hijau semua, tinggal ada satu rumah ibadah ya. Jadi banyak sekali daerah-daerah yang hijau-hijau, yang sudah tadinya kuning-kuning, udah banyak menjadi hijau-hijau. Sehingga ini sekali lagi kerja dari pemerintah pusat, meskipun belum dibentuk Satgas, sudah bergerak dan dipimpin langsung oleh Pak Presiden, rapat berkali-kali, semua tim bergerak, itu merubah peta. Sehingga yang sekarang kita lihat, yang masih berat perlu kita tangani adalah Tapanuli Tengah, yang warnanya kuningnya banyak. Kemudian Tapanuli Utara juga perlu atensi. Tapanuli Selatan juga perlu kita bantu.
Nah, kemudian yang lain yang tadinya kita pikir enggak, Kabupaten Nias ini minta tolong banyak banget. Ini pemerintahnya juga belum sepenuhnya, karena dinas-dinasnya ada yang rendah, jalan juga, sekolah juga. Kemudian juga yang Mandarin Natal yang tadinya termasuk klasifikasi berat, itu tinggal urusan akses jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten kota. Kalau yang lain pendidikan jalan Pak, udah sekolah semua. Kemudian pemerintahan lancar, kabupaten dinas lancar, kesehatan rumah sakit lancar, alhamdulillah, kira-kira itu. Kemudian dan seterusnya jadi yang warna-warna kuning ini menjadi atensi kita. Jauh berubah setelah ada pemerintahnya semua di Aceh, selain di Sumatera kita hanya perlu dukung di Kapolri Selatan dan Kabupaten Nias. Itu hanya beberapa kantor dinas saja. Nah, ya, lanjut di Sumatera, di Aceh. Nah, Aceh ini memang paling banyak kuning. Kita lihat situ mulai dari yang paling banyak kuning sekali adalah Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Hampir semuanya kuning. Aceh Tamiang juga pemerintahannya belum berjalan maksimal. Itu simbol penting, karena simbol otoritas kebijakan, sumber daya, kewenangan, pengaturan masyarakat situ ya semua tergantung dari pemerintahnya efektif nggak gitu, berjalan ya. Belum jalan, dinasnya masih tutup semua, baru dibersihkan kemarin, tinggal ngisi beler. Kalau kemarin ditambah oleh Pak Purbaya melalui Pak Dirjen Perimbangan, sudah dicairkan, saya cek berapa, 170-nya hampir kalau salah, alhamdulillah. Mereka bisa beli beler. Saya sampaikan beli aja cepat segera, beler, laptop untuk bantu supaya anak buahnya semangat kerja lagi, kembali ke kantor. Kemudian di Gayo Lues yang tadinya kita pikir hanya sebagian terdampak, ini minta tolongnya banyak banget nih. Gayo Lues. Ya, kemudian juga di yang banyak kuningnya di Aceh Utara, kemudian juga di Aceh Timur. Aceh Timur di dalam-dalamnya berat, Aceh Timur. Kemudian juga Aceh Tengah, ya. Kemudian juga Aceh Tenggara, sekolah-sekolahnya terdampak semuanya. Mereka banyak belajar di tenda. Nah, Aceh Selatan yang kita pikir lumayan berat, enggak juga. Mereka cukup pede, bahkan mereka yang penting jalan nasional itu, bantuan ekonomi terutama, ya, bantuan ekonomi. Kemudian yang lain yang utama adalah Aceh Barat nggak masalah, Aceh Tengah ya tadi Takemon ini banyak harus dibantu. Kemudian Kabupaten Pidi juga ini terutama sekolah. Kemudian ada Pidi Jaya dari mana? Nomor berapa? Pidi Jaya. Ya, Pidi Jaya ini ininya aman, restoran segala macam, ekonomi. Ini kampungnya Pak ini, Pak Wagub ini aman, tapi ininya ada sekolah-sekolah yang terdampak. Kemudian Aceh benar meriah, ini juga kita harus dukung. Jadi saya lihat yang utama Aceh Tamiang, kemudian Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Utara, kemudian Pidi Jaya, dan satu lagi apa ya? Benar meriah. Itu. Jadi kalau mau tambahan TNI Polri, tambahan sekolah kedinasan, selain jangan hanya ditambah kerja, tapi juga masuk ke daerah itu, door to door. Dan kemudian kalau tempat lain, ya memang perlu dibantu, tapi tidak semasif seperti di daerah-daerah yang kami sebutkan tadi. Nah, kemudian fasilitas kesehatan juga kita cek. Kemarin terima kasih Pak Menkes juga
52 RSUD ini semuanya sudah normal, saya ulangi, sudah beroperasional, meskipun ada yang belum maksimal. Ya, Aceh Timur kalau salah kemarin meminta, Pak ini masih MRI dan CT scan-nya masih belum, dan terutama fasilitas untuk cuci darah. Tapi kalau yang lain sangat cepat. Saya tahu tadinya Tamjang itu hancur-hancuran betul, tapi kemarin kita berkunjung, Pak Menkes dengan relawannya yang dikirim itu cepat sekali melakukan perbaikan. Demikian juga puskesmas, tinggal puskesmas Pak Menkes sudah tahu petanya. Kemudian kesehatan, saya nggak tahu apakah diperlukan, Pak Menkes yang bisa menentukan apa masih perlu kapal rumah sakit angkatan laut ini, tapi yang besar nih. Ada kapal Suharto, ini apakah perlu dikirim ke sini untuk membantu? Kalau dianggap masih perlu, ya kami sarankan kita dorong ke sini juga untuk memberikan simbol bahwa Indonesia itu bukan negara kaleng-kaleng, kira-kira gitu. Kemudian trauma healing juga perlu dilakukan, healing, dan ini ada Kementerian PPA juga akan hadir, di samping itu juga dari tim dari Kementerian Kesehatan juga turun. Kemudian untuk sarana pendidikan memang banyak sekali terdampak di Aceh, terutama sekolah-sekolah, masih banyak sekolah-sekolah di tenda-tenda. Ya. Kemudian tapi hampir semuanya proses belajarnya jalan sekarang. Meski tanggal 5 Januari sudah mulai buka sekolah, hampir semuanya jalan. Di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh pun meskipun sekolahnya rusak, belum siap, tapi dipindahkan ke sekolah yang dititipkan di sekolah yang sudah dirapikan, atau yang di tenda. Tendanya terutama dari BNPB dan dari TNI, Polri. Jadi ya ini harus cepat kita selesaikan juga. Kemudian untuk masalah infrastruktur juga salah satu indikator, hampir jalan nasional semuanya lancar kecuali satu. Koreksi saya kalau saya salah juga ya. Satu yang berulang diminta, yaitu jalur antara Belang Kejeren sama Kota Candi, Pak. Ya sudah, alhamdulillah kalau sudah selesai. Karena kemarin sore kita rapat masih hampir 3 bupati menyampaikan itu jalur itu aja, Belang Kejeren sampai Kota Candi terputus di 6 titik gitu. Nah kemudian mereka minta juga provinsi untuk memperbaiki jalan, beberapa titik jalan provinsi. Tadi ada datanya, ini data detailnya semua ada. Lanjut tadi yang gambar tadi yang kuning-kuning dulu. Nah, kita lihat jalan-jalan, misalnya jalan provinsi, lihat yang kuningnya banyak sekali dari ujung ke ujung, ya, dari ujung ke ujung. Jalan nasional juga ada, tapi rata-rata sudah jalan, tapi ada lubang-lubangnya. Kecuali yang tadi Belang Kejeren sudah Candi. Yang lain itu rata-rata lubang-lubang, sehingga membuat menjadi lambat. Karena ini dulu zaman sebelum ada bencana ini, memang di Aceh ini jalannya licin-licin gitu. Betul. Jadi sekarang ngalamin jalannya agak lubang-lubang sehingga memerlukan waktu lebih panjang. Kemudian jembatan-jembatan juga masih ada yang sudah, ada juga yang belum tersentuh. Ada 5 kalau salah di beberapa di satu daerah yang putus, dan itu mengakibatkan masih ada desa yang terisolir. Tapi didukung memang dengan motor, didukung dengan menggunakan seling, tali seling. Ada juga yang didroping oleh BNPB melalui udara. Makasih TNI juga turun, Polri. Kemudian listrik hampir sebagian menyampaikan dari semua kepala daerah ini di Sumatera Barat hampir semuanya menyatakan sudah oke. Kemudian di Sumatera Utara juga menyampaikan semuanya hampir semua bupati wali kota menyatakan listrik on. Kemudian yang di Aceh, ya ini bukan kata saya, ini kata teman-teman itu bupati wali kota ya. Di Aceh
secara umum jaringan utamanya on, tapi jaringan yang menuju beberapa desa, kecamatan, terutama daerah terpencil, itu tiang-tiangnya roboh. Tiang-tiang itu kan hampir 100 meter tiang roboh. Nah itu yang belum hidup. Nah caranya dibantu oleh genset memang. Pemerintah, BNPB, TNI, Polri bantu dengan genset sehingga hidup. Tapi ada 5 desa yang belum sama sekali hidup. Saya lupa datanya. Nanti ada data detail di situ. Kemudian untuk air ini ada yang total sama sekali tidak berfungsi. Sistem PDAM-nya kalau nggak salah di daerah PD ya. Begini tuh bilang PD total, tapi ada bantuan dari itu sumur bor, kemudian juga ada mobil tangki dari pemerintah, dari TNI, Polri, BNPB, dan kemudian ada juga air resuling yang dari mobil-mobil truk ya, spesifik untuk mengirim air yang dari TPU, ada yang dari BNPB, ada yang dari TNI, ada yang dari Polri. Tapi memang harus ada perbaikan untuk sistem pumpnya air ini sangat krusial. Kemudian mereka mengusulkan hampir semuanya memohon tambahan. Kalau minyak mungkin di daerah tertentu aja, terutama di daerah yang terisolir gaya luas, misalnya Benar Meriah, terutama BBM. SPBU hampir semuanya berjalan baik. SPBU dari semenjak jalan darat terbuka. Tapi mereka yang minta adalah gas 3 kg. Mohon dukungan dari rekan-rekan pemerintah maupun DPR. Rata-rata meminta tolong gas LPG yang melon 3 kg itu diperbanyak untuk masak. Kemudian untuk ekonomi hampir semua pasar-pasar itu sudah buka. Ada yang bukanya penuh, ada juga yang bukanya baru mau jalan, seperti di Tamiang, kemudian di Gaya Luas misalnya, Benar Meriah, ada yang baru mau jalan. Kalau bisa disampaikan ininya apa, yang tadi warna hijau kuning itu, ya kita lihat di situ pasar ada beberapa daerah yang masih kuning di situ. Kuning itu artinya baru mau jalan. Ya, mulai di Aceh Selatan, kemudian di Aceh Tengah, kemudian ya itu sampai dan ujung. Restoran, warung itu juga indikator sektor real. Juga kita lihat ada yang hijau, lebih banyak hijau daripada kuningnya. Kafe, kedai juga demikian. Toko-toko, hotel penginapan hampir semuanya udah buka, bahkan overload. Banyak yang yang rumahnya hilang tapi masih punya duit, mungkin rumahnya rusak, dan juga banyak kunjungan sehingga akhirnya overload ini penginapannya penuh hotel. Tapi hampir semuanya berjalan hotel penginapan. Nah, saran kami untuk masalah ekonomi ini ada dampak yang sangat penting sekali, yaitu kami kan diberikan tugas khusus dari Pak Presiden ya, sudah hampir 3 tahun ini untuk mengendalikan inflasi daerah. Nah, dari setiap minggu kami dari rapat minggu yang lalu itu BPS tahu yang mengeluarkan Ibu ini, kita lihat angka kita naik dari 2,72 menjadi 2,92. Memang masih jauh dari target benchmark paling atas 3,5. Tapi kan kita lihat trennya adalah naiknya ke 292. Nah, dari penyebab dari 292 ini adalah 3. Kalau kita lihat dari inflasi bulan ke bulan, yang pertama adalah makanan minuman tembakau, yang kedua itu yang tertinggi, yang kedua adalah perawatan pribadi, dan ini nggak bisa berhubungan dengan kita karena ini kenaikan harga emas dunia
saya nggak bercerita banyak, itu yang terlalu lama. Yang intinya membuat Indonesia juga masyarakat ramai-ramai beli emas karena untuk invest, safe haven. Nah yang ketiga lah kayak amortasi. Amortasi ini saya nggak terlalu khawatir, karena apa? Karena memang ada Nataru kemarin, dan biasa memang setiap Nataru meskipun sudah diberikan diskon, diumumkan Menko PMK, faktanya teman-teman airlines masih menaikkan harga mendekati acuan tertinggi, makanya harganya mahal yang dari udara. Dan ini mengakibatkan sektor transportasi jadi merah 0,55% dia mendukung menyumbang inflasi, naik kenaikannya. Nah, khusus makanan minuman tembakau ini adalah volatile items, jadi barang yang bergejolak. Kita lihat di mana dan apa barangnya. Kita lihat data ini. Ya, nah bukan ini. Data yang daerah. Nah kita lihat ini data daerah provinsi. Kami tiap minggu ini mengevaluasi ini, dapat data yang ini. Itu namanya Aceh, Sumbar, semua itu hampir belum pernah di atas. Belum pernah selama ini, 3 tahun ini. Selalu di tengah. Bahkan kadang-kadang daerah Aceh paling bawah pernah juga. Artinya bagus, deflasi malah pernah. Kali ini data real, Aceh nomor 1, 6,71%. Artinya harga barang dan jasa di Aceh mahal, kenaikan. Sumatera Barat terjadi kenaikan, baru Riau dan Sumatera Utara. Biasanya yang mendominasi daerah timur, Papua, Pegunungan, Papua Tengah, karena memang susah transportasinya. Nah kalau kita lihat sebelah di bagian tengah, itu provinsi. Kabupaten itu ada jumlahnya 416. 416 itu 10 besarnya ada 4 di wilayah yang terdampak bencana, yaitu Aceh Tengah, terus ada lagi Aceh Tamiang, Pasaman Barat, Deli Serdang, gitu. Ada lagi lupa itu ditulis itu Melabo tuh, Melabo juga tinggi. Nah sedangkan kota jumlah 98 kota di Indonesia itu didominasi oleh daerah bencana semua nih. Gunung Sitoli ini nggak dikuningin salahnya. Gunung Sitoli, Banda Aceh ini harus dikuningin juga nih. Gunung Sitoli itu 10% naiknya. Nah ini yang tolong, yang mohon dukungan dari Satgas DPR, terutama kepada Komisi 4. Komisi 4 ini, Nias ini pintunya ke Sibolga. Begitu Sibolga juga kena, maka itu terhambatlah semua logistik menuju ke Nias. Akibatnya seluruh Nias itu terjadi kenaikan harga. Gunung Sitoli buktinya lah 10,84, Banda Aceh 0,1, Sibolga yang kena sendiri 5,62. Kemudian apalagi itu Lok Semawe, misalnya tadi Lok Semawe itu 5,46, Padang Sidempuan, Pematang Siantar terdampak semua, meskipun dia bukan terdampak banjirnya, tapi dia terdampak karena semua daerah sekitar itu terdampak. Bukit Tinggi, Padang, Medan, dari 10 kota tertinggi 9 adalah di daerah bencana. Nah oleh karena itu saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri Pertanian Mentan Bapanas pada saat di Karawang kemarin, dan juga kepada Ketua Komisi Ibu Titi, mohonlah di daerah-daerah bencana ini, ada 2 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan supply-nya barangnya apa? Mari kita lihat penyumbangnya apa. Ini ya barangnya, telur ayam ras nomor 1, bawang merah, bawang putih, tapi mungkin bawang merah, bawang putih bukan komoditas utama ya, untuk makanan utama. Daging ayam ras, minyak goreng saya sampaikan, beras mungkin cukup, tapi distribusinya yang menjadi masalah. Beras kita swasembada, tapi distribusi ke daerah-daerah yang sulit seperti Gayo Luwes,
itu sulit untuk di drop. Kemudian beras yang menuju ke Nias juga, karena Nias satu pulau sekian kabupaten dan kota terdampak. Jadi saya spesifik menyampaikan kepada Ketua Komisi 4 Ibu Siti di Kerawang kemarin, saya sampaikan data ini, tapi belum tertulis. Kemudian kepada Pak Mentan dan Kabulok, Bulog, kalau genjot segera tambahan suplai telur ayam ras, daging ayam ras, kemudian minyak goreng, ya, dan distribusi beras. Stoknya ada, distribusinya masalah di semua daerah ini. Kira-kira itu untuk mengatasi masalah inflasi. Nah, khusus ekonominya juga kalau kita sama-sama hidupkan. Yang hidupkan ada dua, satu adalah penjual, yang kedua adalah pembeli. Nah, penjualnya semua pasar ini harus dihidupkan oleh Menteri Perdagangan. Nanti kalau ini kita akan pulang dari wisata trip di Aceh ini, sama di mana semua kami akan dari Aceh pertengahan 2 hari. Setelah itu akan ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat, ngecek kembali ke Jakarta. Kami akan kumpulkan seluruh yang tergabung dalam Satgas untuk menyampaikan permasalahan ini. Karena nggak bisa kami selesaikan sendiri, tolong dikeroyok rame-rame dan didukung juga di DPR. Itu untuk penjual ini, pasar ini tanggung jawab dan Perdagangan yang masuk di Satgas ini. Kemudian untuk toko, warung, restoran, hotel, terutama toko UMKM, Pak Maman. Di antaranya juga mungkin ada yang sulitan, sudah mereka warungnya sudah hancur, tapi mereka punya utang di bank. Apa mungkin dilakukan pemutihan misalnya, sambil disuntik yang baru lagi. Nah, kemudian yang penginapan, hotel dan wisata di daerah sekitar Singkara itu terdampak, rusak semua. Ini padahal itu adalah daerah wisata yang bagus. Nah, sehingga Ibu Menteri Pariwisata bagian juga dari Satgas. Kami lihat doronglah turunkan tim ke situ untuk menghidupkan entah caranya seperti apa. Kalau mau melakukan gerakan bahan murah, Pak Tuan tadi menyampaikan TNI, Polri, Bulog, gerakan bahan murah, fine, good. Tapi pembelinya kita harus perkuat juga daya belinya. Percuma juga dibuka semua, tapi kalau nggak ada yang beli. Nah, pembelinya masyarakat ini terutama didukung mereka dengan bantuan langsung tunai BLT, PKH, PBI tadi, program keluarga harapan ataupun prakerja ataupun bansos bencana, karena ada bansos bencana yang dari Mensos, kemudian prakerja juga dari Mensos, PKH juga dari Mensos. Ya, mohon izin Pak, saya nggak mengurus Pak Mensos nih, ini seniornya, ini udah jagoan benar kuliah di sekolahnya. Iya, udah bisa menggilirkan 3,97 juta yang Bapak kemarin, berarti kan maninya, uangnya bisa di-save banyak banget nih. Kalau memasukkan PKH kepada yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang betul-betul menurut kepala daerahnya layak karena turun kelas, why not diberikan kepada mereka. Mungkin saya itu nggak akan sebut lebih dari 500.000, menggantikan yang 3,97 yang nggak seberapa mendapat saya. Nah, tapi akan membuat ekonomi berjalan karena mereka punya uang bulanan. Kemudian rumah ibadah ada yang memang rusak berat, ada juga hilang. Data detailnya kami punya ini. Nah, yang ke-10 mohon mungkin ada yang bisa menjadi pertimbangan Bapak Kasatgas, Pak Dasko. Di Aceh ada tradisi magang, tradisi sebelum Ramadan mereka akan menyantap daging sapi, kerbau atau kambing. Kemarin juga Pak Mualim menyampaikan bahwa Pak Presiden pada saat kunjungan kita ke Tamiang, dan
sepertinya Bapak Presiden berkeinginan untuk memberikan bantuan, semacam bantuan presiden untuk sapi atau daging, ya, sapinya atau kerbau atau daging untuk tradisi. Dan ini saya kira akan membuat masyarakat juga merasa bergembira karena dukungan langsung presiden. Nah, yang berikutnya kami sampaikan ada dua lagi, yaitu media center. Media center ini ada dua, posko ada dua, mohon izin, posko pemerintah nanti ada dua. Posko pemerintah pertama di tingkat pusat itu kami sudah siapkan dan sudah running di Kemendagri. Nanti ada poin in charge or contact person, PIC juga dari semua KL yang ada di Kemendagri yang di gedung yang sudah kita siapkan. Dan setelah itu hanya rapat aja, rapat melaporkan apa yang dikerjakan oleh kementerian lembaganya pada hari yang kemarin, dan kemudian disampaikan rapat di posko itu, dan setelah itu mereka melakukan daily briefing kepada media, ya, jam 10, jam 11 di Fooding, sehingga ini menjadi sumber informasi utama dari pemerintah, yakni setiap hari. Jadi mungkin kalau enggak ya teman-teman dari media konvensional nyari sendiri. Kalau nyari sendiri pasti dicarikan bad news. Bad news is good news. Kalau kita ingin menyampaikan good news is good news gitu loh. Iya, kemudian belum lagi medsos, beda lagi kan. Nah, tetap kita akan membuat daily briefing di kantor Pusko Kemendagri, tapi setelah mendapatkan rapat dulu. Jam 8 rapat, mungkin 2-3 jam, setelah itu press release bersama. Nah, ada juru bicara yang disiapkan. Nah, nanti saya bicarakan dengan Menkomigi, kira-kira ada nggak entah yang case-nya apa meninding apa gimana gitu. Ya, dulu kan ada Profesor Wiku waktu COVID, ada dulu Pak Menkes tuh stafnya itu beliau yang jagoan itu pintar sekali itu. Ya kira-kira gitulah. Nah, kemudian di situ juga akan ada weekly briefing. Ini tingkat minister, tingkat menteri. Nanti mungkin izin kami memimpin, tapi akan bergilir. Yang kami anggap bahwa minggu lalu banyak sekali progres yang dia kerjakan, pekerjaan yang dia kerjakan oleh kementerian lembaga itu, ya kami akan ajak untuk menyampaikan kepada publik apa yang dikerjakan. Nah, kalau yang nggak ada kegiatan ya saya mohon maaf, nanti mungkin ya silakan diseret aja gitu. Nah, kemudian posko keduanya adalah di sini di Banda Aceh, tanpa mengecilkan Sumatera Barat dan Sumatera Utara, tapi peta menyatakan bahwa yang terberat memang adalah Aceh gitu. Jadi khusus posko yang di Sumatera, yang di Aceh ini nanti akan menjadi posko untuk mengecek pengendalian langsung di lapangan. Dan di sini ada PIC juga yang menetap dari semua 14 semua KL yang ada. Kalau yang di Jakarta mereka cukup sampai rapat pulang selesai. Tapi poskonya diawali 24 jam. Karena akan menerima pudding dari daerah-daerah. Sudah kami siapkan timnya, ada tempat tidurnya segala macam. Kalau yang posko yang di sini, ini PIC-nya harus ada dari kementerian lembaga yang tinggal di sini. Ya ganti-gantian lah, mungkin 3-4 orang, satu orang 1 minggu gitu. Ya di Aceh. Sambil mereka juga melakukan pengecekan lapangan. Nah, kemudian di Aceh juga media center kita bikin 2 juga. Selain di pusat di Kemendagri, itu untuk mengcover berita semua 3 provinsi ini. Tapi khusus untuk Aceh ya, ini ada media center sendiri yang spesifik tiap hari menyampaikan progres, kemajuan dan kegiatan yang dilakukan untuk feeding kepada publik, khusus untuk Aceh. Bukan karena Sumatera Barat Utara tidak penting, enggak.
Tapi di Aceh ini mendapat saya perlu puding karena memang dampaknya berat gitu. Nah itulah kira-kira tugas dari Media Center, dan juga ada weekly, ada apa itu khusus untuk Aceh juga. Nanti salah satu ditunjuk yang senior, bisa juga Pak Wagub, bisa Pak Gubernur, atau mungkin Pak salah satu senior dari kementerian, atau mungkin mau gabungan dengan Satgas DPR. Sebaiknya seminggu sekali juga melakukan menyampaikan kepada publik progres dan apa yang dikerja progresnya dan apa yang akan dikerja berikutnya, minggu berikutnya, itu khusus mengenai data Aceh saja. Jadi nggak usah cover data Sumatera Barat, Sumatera Utara, karena Sumatera Barat, Sumatera Utara akan disampaikan posko di Jakarta, termasuk Aceh, tapi yang lebih bersifat umum. Nah, detail di sini. Kemudian yang terakhir adalah mengenai masalah cuaca. Ya, memang ini salah satu penghambat karena kita lagi beres-beres banjir, kita lagi perbaikan yang lain-lain, sekolah banjir lagi. Nah untuk itu ya nggak ada jalan lain selain operasi modifikasi cuaca. Nah, operasi modifikasi cuaca ini memang tolong BNPB, nanti yang lead sektornya BNPB. Ya, saya nggak tahu masalah pembiayaannya, Bapak yang udah paham. Ini harus kita lakukan. Kalau bisa tumpahnya ke laut sana ya, jangan lagi terutama daerah Gayo Luwus ini yang saya paling khawatir, karena Gayo Luwus ini itu hulu dan tumpahnya ke Tamiang, tumpahnya ke Benua Meriah, tumpahnya juga ke bawah daerah bawah, Luk Semawe dan lain-lain. Inilah kira-kira Bapak yang rencana kerja yang kami lakukan oleh Satgas ini. Dan nanti setelah ini kami izin, kami sudah janji dengan Pak Fazlullah, selesai rapat Satgas bersama, siang nanti kami akan rapat khusus spesifik dengan para bupati wali kota se-Aceh, dan detail kalau ada ruas masalah jalan mana, udah mereka sudah siap data. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV terkait dengan rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dan juga pemerintah yang digelar sejak Sabtu pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Posko Pemulihan Bencana Galapana di Aceh. Rakor ini menindaklanjuti hasil rakor yang digelar sebelumnya pada Selasa 30 Desember lalu, di mana fokus utama rakor kali ini adalah membahas mekanisme penyatuan atau penghimpunan pengolahan data laporan yang ada di 3 provinsi terdampak bencana berasal dari Pemda, relawan dan juga kementerian lembaga. Dan di rakor kali ini juga berfokus pada pembukaan akses jalan dan jembatan di daerah-daerah yang masih terisolir hingga kini, pembersihan rumah warga, juga fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, serta distribusi beras, air bersih, listrik dan BBM, serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi puluhan ribu warga yang terdampak bencana ini. Cek lapangan, inilah peta sebenarnya, dan setelah itu. Dan pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.